Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Kanjeng Senopati Purnajiwo dan Tombak Siragureh. Dikutip dari napaktilasnusantara.blogspot.com 6 Maret 2019. Dikisahkan ada seorang anak muda yang sangat alim, dikjaya dan sakti mandraguna, sehingga menguasai ilmu peperangan dengan sangat baik. Beliau adalah Kanjeng Senopati Purnajiwo atau Purnajaya atau Syekh Zainal Abidin bin Nyai Gede Kedaton binti Syekh Panembahan Kulon bin Prabu Satmata atau Sunan Giri Gresik. Kemampuan bela diri dan ilmu peperangan ini membuat beliau dipercaya oleh pihak kerajaan sebagai salah satu pemimpin satuan tentara peperangan untuk menumpas pemberontakan di Blambangan. Sepulangnya dari Blambangan, tepatnya di daerah Besuki, beliau memisahkan diri dari rombongan tentara kerajaan karena bermaksud untuk menemui pamannya di Pulau Madura. Tetapi untuk menyeberang ke Madura, beliau mengalami kesulitan karena tidak ada perahu yang bisa dinaikinya. Tiba-tiba datang seekor ikan paus putih atau ikan mondung, datang menghampirinya dan menawarkan diri untuk mengantarkannya ke Pulau Madura. Setelah sampai di Pulau Madura, beliau berterima kasih dan berjanji pada ikan tersebut, kalau sampai ada anak keturunanku memakan dagingmu dan keturunanku semoga dikenai penyakit kulit atau belang. Beliau sangat dekat dengan Raja Cakraningrat Bangkalan. Beliau dianugerahi tanah pertikan di daerah Karanganyar pesisir selatan Bangkalan, tempat beliau tinggal dan menyebarkan agama Islam. Suatu ketika beliau mengadakan pertemuan dengan Raja Cakraningrat di Gunung Geger untuk membicarakan berbagai hal, baik tentang kerajaan maupun tentang dakwah ajaran Islam di daerah kekuasaan Raja Cakraningrat. Karena sangat eratnya hubungan mereka berdua, Raja Cakraningrat minta didoakan agar anak cucunya menjadi pemimpin yang baik dan sukses di dunia dan akhirat. Lalu beliau berkata, "Dinda Cakraningrat, saya juga minta kepadamu, bantulah anak-anak keturunanku dalam segala hal. Saya tidak ingin di kemudian hari ada orang yang sewenang-wenang terhadap anak turunku." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, berdoa dan diamini oleh Cakraningrat. Doa beliau, "Ya Allah, tambahkanlah atas kami, anak keturunan kami, dan atas mereka Cakraningrat dan keturunannya, dan janganlah engkau kurangi atas kami dan mereka kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Ya Allah, engkaulah zat terdahulu, maka tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau, dan engkaulah zat yang terakhir, maka tidak ada sesuatu apapun sesudah engkau, dan engkau berkuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka dengan rahmat-Mu, wahai zat yang pengasih di antara para pengasih. Amin." Setelah doa selesai, terdengar suara petir menggelegar sangat dahsyat. Cakraningrat berkata, "Kanda Kiai, kiranya petir ini yang akan menjadi saksi perjanjian kita." Lalu Raja Cakraningrat menganugerahkan sebuah bukur emas untuk menjadi kenang-kenangan. Setelah beberapa tahun kemudian, Cakraningrat sowan ke tempat kediaman Sunan Cendana di Karanganyar. Setelah melewati pekarangannya, betapa kagetnya Cakraningrat melihat bukur pemberiannya dibuat tempat makanan bebek peliharaannya. Timbul dalam hati Cakraningrat dan bertanya-tanya, apakah Kiai tidak tahu kalau bukur yang dibuat tempat makanan bebeknya itu terbuat dari emas? Setelah bertemu dengan beliau, mereka melepas rindu dan berbasa-basi. Cakraningrat teringat bukur emas pemberiannya.
Namun Cakraningrat tidak ingin menyinggung perasaan beliau, sehingga Cakraningrat berbicara dengan tutur bahasa yang sangat halus, sopan, dan penuh kehati-hatian, serta dengan cara sangat santun. Kanda Kyai rupanya senang memelihara itik, tapi apakah itik sebanyak itu cukup dikasih makan hanya dengan sekali bukur emas? Kata Cakraningrat. Namun Sunan Cendana tidak terpengaruh sama sekali dengan ucapan Cakraningrat. Kemudian beliau menjawab, "Ya, begitulah itik, makan saja terus. Seandainya aku kasih makan sebukur emas itu lagi, tidak akan merasa kenyang-kenyang." Mendengar jawaban itu, Cakraningrat mengerti bahwa Sunan Cendana tidak suka kemewahan duniawi. Baik emas permata maupun kemewahan dunia lainnya beliau anggap wadah yang sama. Dan konon dahulu pernah terjadi huru-hara, tepatnya di desa Tebul Kuanyar, dengan kemunculan seekor ular piton besar yang suka memangsa binatang ternak warga. Tentu saja warga menjadi resah dan ketakutan. Kalau binatang ternak mereka sudah habis dimangsa ular tersebut, sangat tidak mustahil giliran mereka yang akan menjadi mangsa berikutnya. Akhirnya warga sepakat melapor kejadian tersebut kepada pihak pemerintah. Namun setelah mereka melihat ular tersebut, pihak pemerintah tidak sanggup menangkapnya karena persenjataan mereka waktu itu memang masih sangat tradisional. Dan akhirnya warga memutuskan untuk sowan dan minta bantuan Sunan Cendana. Setelah mereka sowan, beliau tidak langsung menyanggupinya. Beliau bermunajat memohon petunjuk Allah. Kemudian beliau mendatangi tempat ular besar itu bersarang. Tak lama kemudian terdengar suara mendesis yang menandakan ular itu mau keluar. Begitu si ular terlihat kepalanya, langsung digerakkan tongkat Sunan Cendana ke kepala ular tersebut. Seketika itu juga si ular langsung lemas tak berdaya. Kemudian Sunan Cendana dengan cepat memotong lidah ular tersebut dengan kerisnya. Warga sangat bersukaria atas kematian ular tersebut. Sesampainya di kediamannya, Sunan Cendana mengasapi lidah ular tersebut dengan asapnya merang ketan hitam sambil diurut dan dipijat-pijat dengan tangannya. Dan dengan izin Allah berubah menjadi sebilah tombak yang sangat ampuh, dan beliau memberinya nama tombak si Ragureh. Demikian kisah kesaktian Senopati Purnajiwo atau Sunan Cendana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.